Kita ingin bahagia di misalnya. Saya ingin jadi orang yang bahagia dalam hidup ini. Biar hidup saya berarti. Biar saya merasakan kenikmatan dalam hidup saya. Keliru kalau seandainya setelah dia berpikiran seperti ini, kemudian dia memplanningkan atau merencanakan berbagai upaya-upaya, usaha-usaha untuk meningkatkan mutu ekonominya saja. Keliru. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Tapi kalau dia ingin hidupnya bahagia, tambah keimanannya, tambah ketakwaannya, tambah ibadahnya sama Allah, sehingga dia semakin merasakan kehidupan yang tenang dan nyaman sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Setiap perkara-perkara dunia, kesenangan-kesenangan dunia itu, kalau kita semakin mengejarnya, kita semakin rakus dan tamak kepadanya, dia akan semakin menyiksa kita, bukan semakin membuat kita hidup bahagia. Ya. Makanya telah kita jelaskan tadi, orang yang rakus dan tamak terhadap dunia dan dia lupa sama Allah, justru karena kerakusan dan ketamaannya terhadap dunia, dia tidak merasakan kenikmatan dunia. Namun orang yang hidup ala kadarnya, namun di atas petunjuk dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, segala kenikmatan yang datang kepadanya dari Allah benar-benar dia rasakan berarti dan bermanfaat. Sehingga ketika dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah itu di jalan Allah, dia merasakan dengan amalan soleh itu dia mencapai kebahagiaan. Dia merasakan ketenangan, kenyamanan di dalam hati, dalam jiwa tatkala dia sedekah, tatkala dia zakat, tatkala dia infak, tatkala dia gunakan kenikmatan-kenikmatan itu dalam hal-hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dari amalan-amalan soleh. Baik untuk dirinya sendiri, amalan soleh itu dia gunakan kenikmatan-kenikmatan Allah tadi untuk membuat sarana dan prasarana dia ibadah kepada Allah, atau dia berikan kepada orang lain dalam rangka memberikan harta di jalan Allah. Ya, maka dia akan merasakan kenikmatan tatkala dia beramal dengan amalan yang saleh. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Qul fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah, katakan wahai Nabi, dan dengan keutamaan Allah hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka bersenang-senang. Itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Kata ahli tafsir dalam ayat ini, yang dimaksud keutamaan Allah di sini dan rahmatnya yaitu Islam dan Sunnah. Islam dan tuntunan Nabi. Allah katakan hendaknya mereka bergembira dan senang bila bisa mengamalkan Islam dan Sunnah. Itu kata Allah lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya seseorang yang semakin mengamalkan Islam, semakin mengamalkan Sunnah, dalam keadaan dia menyadari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan semakin tambah kebahagiaan dan kegembiraan hidupnya. Semakin dia mengamalkan, semakin bertambah kebahagiaan. Sebagai contoh yang simpel, kita yang terbiasa sholat yang 5 waktu, kita menyadari bahwa sholat ini betul-betul
merupakan ketaatan kepada Allah yang mendatangkan ketenangan dan kenyamanan jiwa kita. Tatkala suatu ketika kita terpepet oleh sebuah kondisi dan keadaan, hampir kita luput tidak bisa melaksanakan sholat, kita akan gelisah. Begitu kita mampu melaksanakannya, baru kita lega. Alhamdulillah. Nah, menunjukkan bahwasanya kegembiraan hati dan ketenangan jiwa kita telah berada di dalam ibadah kepada Allah. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak demikian, justru ibadah kepada Allah itu menyiksa dirinya, membuat beban baginya. Nah, yang salah dalam hal ini adalah keimanannya kepada Allah. Berarti dia harus perbaiki keimanannya, mutu ketakwaannya kepada Allah, supaya dia bisa menjadikan kebahagiaan hidup itu dalam ibadah kepada Allah. Ya. Kalau sudah tergantung kebahagiaan hidupnya pada ibadah kepada Allah, kepada amalan saleh, maka dia tidak lagi punya keterkaitan dan ketergantungan kepada materi. Sehingga kalau suatu saat Allah mengujinya dengan kehilangan atau kekurangan materi, dia tidak akan panik sebagaimana orang-orang yang tidak dekat dengan Allah. Nah, ini prinsip di dalam mencapai kebahagiaan itu. Hal yang kedua yang beliau terangkan, di antara sebab yang bisa membuat kita mencapai kebahagiaan hidup, yaitu banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang lain. Apakah dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan perkara ma'ruf, apa saja. Ya. Karena orang yang berbuat baik tidak ada balasannya kecuali kebaikan. Wa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, kata Allah. Tidak ada balasan kebaikan itu melainkan kebaikan. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan membalasi kebaikan kita. Semakin kita banyak berbuat baik kepada orang lain, kita pasti akan semakin dibahagiakan oleh Allah. Makanya amalan sedekah, zakat, infak, yang sepintas seolah-olah kita memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain dengan harta yang kita berikan kepadanya, pada hakikatnya tidak. Justru dengan hal-hal yang seperti ini, sedekah, zakat, infak, membuat kita bahagia dalam hidup ini, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Salah satu sisi yang bisa kita tangkap daripada kemanfaatannya, tatkala kita memberi kepada orang lain, orang itu syukur, terima kasih sama kita dan mendoakan kita. Kalau dia yang mengenal sunnah, dia akan mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasi kepadamu kebaikan. Ya, kita didoakan sama orang, dan ini kebaikan. Atau barangkali yang lumrah di tengah masyarakat kita, dia menyatakan terima kasih, dan itu menunjukkan kerelaan hatinya kepada kita, ya, kegembiraan jiwanya kepada kita. Dan Nabi SAW menyatakan, maka al-abdu fi auni akhi wa la Nabi SAW menyatakan, Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah itu senantiasa di dalam
pertolongan kepada hambanya selama hamba itu membantu dan menolong saudaranya. Walaupun dia tidak menyatakan jazakallahu khairan, tetapi ketika kita telah meringankannya, membantunya, menolongnya, Allah juga menolong dan membantu kita. Jadi pada hakikatnya, tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita menanam jasa kepada orang lain tatkala kita berbuat baik kepadanya. Itu nanti akan membuat kita tidak ikhlas, kehilangan pahala di sisi Allah dan kebaikan dari Allah. Karena tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, memberi kepada orang lain dengan niat kita mengharapkan pamrih, membuat apa yang kita lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah. Hilang kebaikannya, hilang keberkatannya. Namun tatkala kita memberi ikhlas karena Allah, menginfakkan, sedekahkan, semata-mata mengharapkan wajah Allah, pada hakikatnya kita memuliakan diri kita sendiri. Kita telah membantu, menolong diri kita sendiri, kita telah menabung di sisi Allah. Maka tidak ada sedekah yang mengurangi harta. Tetapi bisa jadi di antara keberkatan harta yang kita infakkan, kita sedekahkan itu, Allah balas dengan harta pula yang berlipat ganda. Di samping kebaikan agama yang ditambah oleh Allah. So, kalau seandainya kita belum mendapatkan tambahan harta, itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah bahwa kita diberkati kehidupannya oleh Allah. Artinya kehidupan kita diberkati oleh Allah, banyak kebaikan kita di dalam kehidupan kita. Banyak manfaat yang kita berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini jauh lebih baik daripada orang lain dari sisi agama. Nah, dan bisa jadi ya, kalau hidup kita diberkati oleh Allah, kita dibukakan jalannya oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan tatkala kita telah berbuat baik kepada orang lain. Bisa jadi yang membuat kita terbuka hatinya untuk memahami ilmu, terbuka hatinya untuk mengamalkan amalan yang sebelumnya belum kita amalkan, karena kita pernah berbuat baik kepada orang lain. Hidup kita diberkati oleh Allah. Nah, makanya kata beliau, di antara sebab mendatangkan kebahagiaan hidup yang menghilangkan kegundah-gulanaan, keguncangan hidup adalah banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain. Di sini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa yu'tillahu ajran 'azima fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia kecuali illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang mengajak untuk sedekah, au ma'rufin, atau dia mengajak untuk berbuat baik kepada orang lain, au islahin bainan nas, atau dia mengajak untuk mendamaikan di antara manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang memperbuat hal-hal itu karena mengharapkan wajah Allah, kami akan datangkan kepadanya pahala yang besar. Ya, sedekah ini berbuat baik kepada orang lain, ma'ruf, yakni apa saja bentuk perbuatan baik kepada orang lain. Demikian pula mendamaikan di antara manusia, kaum muslimin yang bertikai, yang berselisih, yang berkelahi, yang berantem. Kalau kita harapkan dengannya wajah Allah, Allah beri ganjaran yang besar.
Jadi kalau kita punya prinsip ingin bahagia di dalam hidup kita, kita ganti pola hidup kita. Yaitu harus punya kepekaan, sensitivitas di dalam peduli kepada sesama kaum muslimin. Harus punya solidaritas yang tinggi bersama kaum muslimin. Apa yang bisa kita bantu kepada saudara kita bantu, kita mudahkan, kita ringankan. Dan ini tidak selalu dengan harta. Tidak selalu dengan harta. Kebaikan kepada kaum muslimin itu banyak bentuknya. Mungkin terkadang dengan harta, mungkin terkadang dengan tenaga, mungkin terkadang dengan pikiran kita, mungkin terkadang dengan ide kita, mungkin terkadang dengan memudahkan urusannya, atau dengan memberikan syafaat. Kalau kita bisa melakukan itu, ini semua adalah kebaikan yang dihitung oleh Allah, yang pasti akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga hidup kita lebih baik, lebih bahagia daripada sebelumnya. Orang yang mudah dan gampang kepada saudaranya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kebaikan dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Makanya jangan pernah kita punya pola hidup seperti yang dinyatakan oleh orang Jakarta, lulu gue. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak boleh punya pola hidup yang nafsi-nafsi katanya. Harus ada kepedulian sama kaum muslimin siapapun dia. Selama kita bisa memudahkannya pada arah kebaikan, mudahkan dia, gampangkan urusannya, bantu dia, tolong dia. Walaupun mungkin dengan sepatah kata, terkadang sepatah kata yang kita berikan kepadanya di saat dia membutuhkan, itu cukup berarti di dalam hati dan jiwanya. Terkadang kita melihat saudara kita sedih, merenung, atau sedang menerawang pikirannya. Terkadang kita masih melihatnya hanya dari jauh. Tuh kenapa tuh? Ada apa dengan dia? Atau mungkin kita hanya melirik saja. Masih kurang kepedulian kita sama kaum muslimin, sama saudara kita yang harus kita bantu. Barangkali bisa kita dekati. Ada apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa tolong? Pak, Mas, Dik, Bang, apapun panggilannya. Barakallahu fiik. Barangkali dengan sepatah kata kita mengatakan sabar ya. Insyaallah urusanmu akan dimudahkan oleh Allah. Itu saja. Terkadang tanpa kita sangka kalimat ini membuat besar hatinya, kuat jiwanya. Dan dengan itu berarti kita telah membantu dan menolong dia. Jadi intinya dengan kita banyak berbuat baik kepada orang lain, itu jaminan kebahagiaan hidup. Karena barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, dijanjikan oleh Allah ganjaran dan pahala yang besar. Juga sebagaimana dalam kaidah yang umum, al-jazaa min jinsil amal. Balasan seseorang sesuai dengan amalnya. Kalau kita membantu orang lain, memudahkan orang lain, membahagiakan orang lain, kita akan dimudahkan, dibantu dan dibahagiakan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, di antara sebab yang bisa menolak keguncangan, kepayahan dan kesulitan hidup, yang menjauhkan dari kebahagiaannya, adalah dengan kita melakukan amalan yang bermanfaat atau menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi, kalau seandainya pada suatu saat
timbul suatu permasalahan yang menimpa kita, yang membuat kita bisa sedih. Mungkin pula sampai pada batas bisa membuat kita guncang hati dan jiwa kita, gundah dan bulan. Di antara kiatnya untuk kita tidak larut di dalam kesedihan, kegundahan, di dalam keguncangan itu, diterangkan oleh beliau, sibukkan dirimu dengan ilmu yang bermanfaat atau pekerjaan yang bermanfaat, amalan yang bermanfaat. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat dan amalan yang bermanfaat itu melalaikan hati dari kesedihan, keguncangan, dan kepenatannya. Nah, sehingga dengan demikian dia kembali kepada kebahagiaan hidupnya. Ini prinsip dalam hidup. Jangan pernah kita dikalahkan oleh kesedihan. Jangan pernah kita didikte oleh kegundah gulanaan hati dan jiwa kita. Kita harus kuat menghadapi itu dengan menyibukkan diri melalui ilmu yang bermanfaat atau amalan yang bermanfaat. Jangan dibawa ngelamun, nanti kemasukan diri. Atau dibawa nerawang. Karena ngelamun dan nerawang itu terkadang membuat kita semakin sedih. Ya. Membuat kita semakin tertekan. Membuat kita semakin panik. Ngelamun, nerawang, yang pada akhirnya nangis, yang pada akhirnya mungkin sebagian menjerit dengan histeris. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Beliau ajarkan kita harus kuat menghadapi itu dengan palingkan arah perhatian kita kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ambil buku, baca. Ya. Atau lakukan pekerjaan yang bermanfaat. Misalnya kita tertimpa musibah atau hal-hal yang menyedihkan kita, daripada kita larut di dalam kesedihan dan kegundahan itu, ya, ambil cangkul, pergi ke sawah nyangkul, manfaat. Ya. Atau ambil pena, ambil buku, tulis ayat-ayat Al-Quran, ya, yang terkait dengan masalah musibah, supaya kita teringat untuk sabar di dalam menghadapi musibah misalnya. Atau baca buku-buku yang berkisar tentang kesabaran para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Baca biografi para ulama yang mereka telah berjuang di dalam kehidupan mereka dengan segala keteguhan di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, yang mereka itu tidak kalah payah di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup daripada kita. Tapi mereka mampu melewati itu semua dengan keimanan dan ilmu. Kalau kita membaca biografi mereka, bagaimana kesabaran mereka, apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, kita merasa, ternyata yang menimpa saya tidak seberapa. Kok saya cengeng? Sehingga membuat kita lega, legowo. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disakiti, diganggu oleh kaum, kita tahu bagaimana dahsyatnya permusuhan Quraisy terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, rahimallahu Musa, laqad uziya bi aktsara min hadza fa sabar. Beliau ingat Nabi Musa alaihi salam. Kata beliau, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Dia telah diuji dengan yang lebih dahsyat daripada ini. Dia disakiti dengan yang lebih dahsyat daripada ini. Tetapi dia sabar.
Maksudnya apa beliau ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur diri dengan mengingat apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dengan demikian beliau menjadi kuat. Ya. Demikian pula di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah mengingatkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan, ya, disakiti dan diganggu oleh kaumnya, Allah ingatkan, dan telah berlalu kata Allah beberapa rasul sebelummu, mereka disakiti, mereka diganggu, mereka didustakan, tetapi mereka sabar terhadap apa-apa yang menimpa mereka. Ini tasliyah dari Allah, hiburan dari Allah, bahwa bukan engkau saja yang mengalami hal ini. Nah, kalau kita membaca, ya, biografi atau sejarah hidup orang-orang saleh, orang-orang yang tangguh dengan keimanan dan kesabarannya, membuat kita akan menjadi lebih ringan, menjadi lebih kuat di dalam menghadapi apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini solusi. Perkara yang keempat, di antara hal-hal yang membuat kebahagiaan hidup, menjauhkan kita daripada kegundahan dan keguncangan hidup, yaitu hendaknya kita memusatkan perhatian kepada pekerjaan kita yang ada pada hari ini dan memutuskan angan-angan yang terlalu jauh ke depan. Juga memutuskan perhatian kita dari kesedihan di masa lampau. Dan ini kiat yang sangat bermanfaat. Kenapa para pengidola dunia itu mereka disiksa oleh Allah dengan keduniaan mereka? Karena mereka terlalu berandai-andai terhadap dunia mereka, seolah-olah mereka tidak akan mati. Seolah-olah mereka tidak akan mati. Sehingga sebelum apa-apa mereka sudah mempersiapkan ini begini, itu begitu triknya, caranya, semuanya. Mereka tidak hanya memikirkan apa yang untuk hari ini, tetapi jauh ke depan. Padahal siapa yang tahu? Ajal barangkali menjemputnya. Mungkin pada detik berikutnya atau menit berikutnya. Sementara dia belum bersiap apa-apa untuk akhiratnya. Kalau kita menempatkan perhatian pada pekerjaan yang ada di hadapan kita dan serahkan hasilnya sama Allah, itu jauh lebih ringan bagi kehidupan kita. Kenapa mereka panik tatkala mereka kehilangan pekerjaan? Dikarenakan mereka sudah membayangkan ke depannya, wah, saya tidak lagi bisa menghidupi keluarga saya tidak lagi bisa mendapatkan nafkah dan sebagainya. Padahal kalau dia mau bekerja, mau berusaha, konsentrasi terhadap apa yang ada di hadapannya, dia akan merasakan beban hati yang lebih ringan, beban jiwa yang lebih mudah. Nah, juga memutuskan perhatian dari kesedihan masa lampau yang lalu biarkan berlalu. Ya. Apa yang telah terjadi itu tidak penting untuk kita lalu di dalamnya. Yang perlu adalah bagaimana kita ke depan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa prinsip hidup yang bahagia pada poin yang keempat ini, yaitu kita tidak terlalu berandai-andai, berangan-angan yang membuat kita terbebani, yang membuat kita jatuh ke dalam ketakutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan terhadap dunia kita.
Tawakal sama Allah. Allah itu Razzaq, Mannan, Wahhab, akan memberi kepada hambanya kalau dia diminta. Apalagi kalau kita meminta kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Di saat Allah mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Barang siapa yang mohon perlindungan pasti aku lindungi. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ya. Tawakal sama Allah akan kehidupanmu. Jangan terlalu ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depanmu. Allah yang menjaga segalanya. Semuanya berada di tangan Allah. Engkau hanya berusaha. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya kepada Allah berpasrah diri orang-orang yang berpasrah diri. Sehingga apapun yang sedang menimpa kehidupan manusia sekarang, seperti apa yang mereka istilahkan dengan krisis global, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah sepatutnya ini tidak membuat mereka panik dan putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Apalagi yang menimpa manusia pada saat ini yang mereka istilahkan dengan krisis global itu adalah permainan dari pihak-pihak tertentu. Yang diistilahkan dengan para pengatur catur ekonomi dunia. Bagi kita kaum muslimin, kita punya Allah. Kita punya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Razzaq, Mannan, Wahhab, yang akan memberi kepada kita kalau kita meminta kepadanya. Dia yang mengatur segalanya, rezeki, kehidupan, kematian, nasib, jodoh dan semuanya. Sehingga tidak perlu kita terlalu berkekhawatiran atau memiliki rasa takut yang berlebih-lebihan terhadap masa depan kita. Selama kita berpegang kepada agama Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Setahu saya belum ada di sejarahnya orang yang saleh mengamalkan agama Allah, ya, mempelajari ilmu agama Allah, dia mati di pinggir jalan karena kelaparan dikerumuni lalat. Belum ada sejarah. Ya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan siapa yang berpegang kepada agama Allah. Itu sudah dijamin. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan membela orang-orang yang beriman. Cuma ketakutan dan kekhawatiran kita yang berlebihan ini yang membuat kita panik di dalam kehidupan. Kita sudah memplanningkan jauh ke depan sesuatu yang membuat kita semakin tertekan dalam hidup. Nah, makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menatap kepada kehidupan dunia ini, jangan kita menatap kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Kalau kita ingin menatap dalam perkara dunia, kita tatap orang yang berada di bawah kita, supaya kita syukur dan merasakan nikmat itu benar-benar nikmat. Kalau tidak, kita akan selalu merasa sempit di dalam kehidupan ini. Dan nanti akan datang babnya tentang membahas ini. Kemudian tinggalkan kesedihan masa lalu. Yang lalu tidak mungkin bisa kita ulang. Yang lalu biarkan berlalu. Marilah kita menatap kepada apa yang kita perlu kerjakan, yang ada di hadapan mata kita di masa depan kita. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berlindung dari dua perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundah gulanan dan dari kesucian. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa yang dimaksud kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada kegundah gulanaan, yaitu kegundah gulanaan diakibatkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan beliau. Artinya kalau kita punya rasa takut, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan kita, kehidupan di masa depan kita, ini akan mendatangkan alham, kegundah gulanaan. Kita sudah membayangkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang bahaya-bahaya, sehingga kita mentargetkan harus demikian, supaya saya tidak kena ini. Ini akan membuatnya semakin gundah di dalam hidupnya. Iya kalau dia bisa mencapai target itu, kalau tidak, terjadilah apa yang dia khawatirkan. So, kalau seandainya dia sudah mencapai target yang dia planningkan itu, apakah bisa semata-mata dengan target kehidupan dunia yang dia tanamkan itu dia bisa lepas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya? Allah bisa berbuat dalam sekejap dia kehilangan apa yang telah dia capai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari alham, kegundah gulanaan yang lahir akibat kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan. Lalu apa gantinya? Bagaimana mengobatinya? Serahkan urusan kepada Allah. Apa yang ada di hadapan kita, dari pekerjaan dunia kita, sebagai apapun status kita, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian pasrahkan diri kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa tidak boleh kita membuat planning-planning, perencanaan ke depan? Ya. Membuat semacam sistem yang bisa memajukan perusahaan kita ke depan misalnya. Atau yang semacam itulah. Jawabannya boleh, bukan tidak boleh. Apalagi kalau yang memang sudah ada indikasi perkara tidak baik yang harus kita hindarkan. Boleh kita membuat perencanaan itu. Tapi ingat, itu bukan segalanya. Itu bukan segalanya. Inti daripada permasalahan yang bisa menghindarkan kita dari perkara yang kita khawatirkan terhadap masa depan kita dalam perkara dunia kita adalah kalau kita berpasrah diri kepada Allah. Dia yang Maha Kuasa dan memiliki segalanya. Kita jangan lupa itu. Sehingga kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi target-target atau pencanangan yang telah kita capai tadi, kita tahu kemana kita harus berpulang. Kita tidak panik, kita tidak gundah gulana, kita tidak ditimpa oleh kesedihan karena kita tahu bahwa kita harus berpulang kepada Allah. Dia yang menentukan segalanya. Kita harus pasrah sama Allah. Kalau kita sudah pasrah sama Allah, akan tenang dan nyaman jiwa kita. Walaupun kita ditimpa oleh apa yang tidak kita suka, bahaya yang bisa menyusahkan kita, kita akan bisa kembali kepada kesabaran karena kita sudah melandasi sebelumnya dengan tawakal kepada Allah. Pasrah sama Allah. Tidak lepas kontrol. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada kesedihan di masa lampau. Ya. Karena apa yang telah berlalu tidak mungkin kita ulangi. Kalau kita larut di dalam kesedihan itu, akhirnya kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu luas, tak terhingga. Ya. Nah, seberat apapun yang telah menimpa kita, harus kita bisa menyingkirkan kesedihan itu.
Mungkin kehilangan orang yang paling kita cintai, atau kehilangan keluarga yang paling kita sayangi, atau apapun yang terjadi sama kita harus bisa melupakan. Melupakan dalam artian kita tidak terkungkung di dalam kesedihan itu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kegundah gulanaan dan kesedihan. Nah, sebagai ganti daripada kegundah gulanaan dan kesedihan yang kita terangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam riwayat lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memberikan semacam garis untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih berarti dan bermanfaat. Beliau katakan dalam sabda beliau, ada ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jil. Kata beliau, semangatlah engkau dalam hal-hal yang memberi kemanfaatan kepadamu. Apa saja. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita hadapi ini bermanfaat, sungguh-sungguh, serius, ya, semangat. Apakah itu urusan dunia atau akhirat? Kalau kita sedang menghadapi pekerjaan kita, bisnis kita, ya, atau apapun kehidupan dunia kita, semangat, serius. Kalau itu memang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita. Demikian pula ketika kita menghadapi akhirat kita, sungguh-sungguh serius. Nah, jadi keliru juga orang yang berpandangan zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat, kemudian dia ogah-ogahan di dalam menghadapi kehidupan dunianya. Itu keliru. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, sehingga dia menyengsarakan dirinya sendiri, ya, mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya, dengan alasan apa? Kita ini zuhud terhadap dunia. Ya sudah. Ya. Dia abaikan kewajiban-kewajiban yang semestinya dia tunaikan. Ini juga keliru. Karena cinta kepada akhirat itu bukan berarti mengabaikan dunia. Cuma porsi yang paling terpenting dalam hidupnya adalah akhiratnya. Sehingga dunia yang apapun yang dia hadapi harus sesuai dengan kepentingan akhiratnya. Ini pahala atau tidak? Ini halal atau haram? Dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Dia perhitungkan, dia pertimbangkan. Ini manfaat atau bahaya bagi dunia atau akhirat saya. Kalau manfaat dia tunggu-tunggu. Kalau bahaya dia tinggal. Nah, ini prinsip itu. Kemudian kata beliau ingatkan, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kita jangan sok belagu, mengandalkan di dalam melaksanakan apa yang kita kerjakan hanya semata-mata kepada kemampuan kita. Ya, boleh saja engkau berbangga dengan kemampuanmu, tapi ingat, segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah. Maka minta tolong sama Allah. Kita minta tolong sama Allah, walaupun dalam perkara-perkara yang kita mampu, ya, atau dalam perkara-perkara sepele yang sungguhnya gampang kita laksanakan. Itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa kita tidak lupa kepada Allah. Ya Allah, walaupun ini mudah, ini gampang, ya, untuk saya laksanakan, untuk saya tunaikan, untuk saya kerjakan, tapi saya tahu bahwa saya tidak akan mampu melaksanakannya, walaupun mudah, walaupun gampang, walaupun sepele, kecuali dengan bantuan-Mu ya Allah, kecuali telah Engkau tentukan untukku ya Allah. Nah, maka langkah baik pada setiap pekerjaan yang bermanfaat itu kita mulai dengan bismillah. Karena
harful ba di awal kata bismillah itu kata para ulama lil isti'anah, untuk minta tolong sama Allah. Jadi kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, artinya kita mohon pertolongan dan berkah dari Allah. Ya. Jangan kita merasa bahwa kita mampu melakukan segalanya. Wallahi, sesuatu nasi yang sudah kita suap dan kita angkat dan hampir saja kita masukkan ke dalam mulut kita, ini pun jangan kita katakan bahwa kita sudah pasti bisa menelannya atau memakannya. Ini bisa, kalau Allah tidak kehendaki akan gagal. Ya enggak? Iya, itu pasti. Kalau itu pasti. Ya. Kalau yang tadi tidak bisa dipastikan. Karena segalanya tergantung kepada ketentuan Allah. Mungkin tatkala kita baru akan memasukkan, sudah hampir ini, tiba-tiba datang anak-anak, ya, kejar-kejaran, nyenggol dan kita jatuh. Menunjukkan bahwa kita tidak mampu hal yang kecil dan sepele sekalipun, yang sudah ada di depan mulut kita. Apalagi yang masih berada di tangan orang lain. Ya, yang masih akan kita usahakan dengan melakukan jual beli misalnya atau pekerjaan, sehingga dia membayar kita. Butuh kepada bantuan dan pertolongan Allah. Wala ta'jaz, kata beliau, dan jangan kau merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Apapun pekerjaan yang kau hadapi, yakinkan dirimu kalau itu bermanfaat kau bisa. Dan di antara tidak merasa lemah di dalam menghadapi pekerjaan yang bermanfaat dunia ataupun akhirat adalah kalau kita menghadapi suatu pekerjaan, selesaikan sampai rampung. Itu tandanya kita tidak merasa lemah. Pelateni sampai kita berhasil. Dan jangan pernah merasa lemah. Misalnya, ya, kita sekarang sedang menghadapi pekerjaan dunia kita, yaitu misalnya bisnis donat. Ya, sebagian ikhwan bisnis donat. Atau jualan apa? Ya, ingat hadis ini. Semangat kalau itu memang bermanfaat. Minta tolong sama Allah. Yang ketiga, jangan pernah merasa lemah. Yakinkan dirimu bahwa engkau bisa berhasil dengan itu. Telateni, jangan ogah-ogahan. Pelajari segala beluk-beluknya, engkau akan berhasil. Jangan berhenti sebelum engkau mendapatkan keberhasilan itu dengan kesabaran. Biasanya orang yang telaten terus, ya, sekali gagal, dua kali gagal, dan selanjutnya, akhirnya dia akan berhasil. Makanya kata mereka, orang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah awal dari kegagalan, awal dari keberhasilan. Ya. Ini pernyataan Nabi. Wala ta'jaz, jangan engkau merasa lemah. Walaupun engkau jualan donat, tapi kalau engkau telatini, engkau pelajari segala seluk-beluknya dengan kesabaran, gagal, tapi engkau tidak pernah menyerah. Kau bisa mengembangkan usaha itu sampai menjadi seorang pengusaha donat yang terkenal, ya, yang berhasil dengan donat. Bukan tidak mungkin, ya. Kalau engkau minta tolong sama Allah, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak ada yang terasa sulit bagi Allah. Kalau Allah sudah membukakan rezeki untukmu dengan kesungguhan, Allah akan berikan. Cuma kan seringnya kita gini, ada di kerjaan apa-apaan, nggak telaten, nggak sabar. Aduh, jualan donat kapan mau kayanya? Belum apa-apa sudah lemes duluan. Ya nggak bisa. Belum apa-apa sudah yakin kalau dirinya nggak akan kaya dengan jualan itu. Bukan begitu. Ya, jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Wala ta'jaz, kata Nabi. Nah, ya, yang tadinya kita lihat kecil itu akan jadi besar kalau kita telaten dan sabar, tidak pernah merasa lemah. Apa yang kira semua pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya itu
tiba-tiba langsung jadi orang kaya begitu. Ya, mimpi terus dapat bangun mimpi, bangun dari tidur, buka bantal, sana ada emas, perak, uang, segepok dan sebagainya. Ya, banyak di antara mereka itu yang memulai usaha dari kecil, ya, telaten, terus gagal, dia tidak putus asa sampai kemudian berhasil. Kita kan tahunya dia sudah jadi orang kaya. Ya. Kita tidak tahu bahwa dulu dia didorong gerobak pasar untuk jualan sebelum dia berhasil dengan usahanya. Ini dalam dunia. Demikian pula dalam perkara akhirat. Ya. Belajar agama tidak pernah sabar. Juga demikian mengamalkannya. Sedikit ngeluh. Ya. Sebagian mengatakan sulit sekali, Pak. Padahal dia yang sabar. 10 tahun ngaji, 1 buku tidak ada yang tamat. Ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan, mana pula? Oh, Afwan Ustaz, dia katanya ada kerjaan. Oh, dia sudah safar Ustaz. Kedepannya dia hadir majlis, coba kamu ya Fulan jawab pertanyaan ini. Apa jawabannya? Afwan Ustaz, saya nggak hadir. Ini menunjukkan kelemahan dan ketidakseriusan di dalam menghadapi permasalahan. Sebagai contoh, banyak dari akhwan yang mengeluhkan sulitnya bahasa Arab. Ya. Dari 10 tahun lalu dia ngaji sampai sekarang sudah 10 tahun setengah lebih, 99 nggak pernah bisa. Apa yang sudah Anda pelajari? Saya sudah mempelajari kitab ini, kitab ini. Ya. Masya Allah, banyak sekali kitab yang Anda pelajari. Iya, tapi tidak ada yang tamat. Nah ini, ya, sebabnya itu. Karena tidak sabar dalam. Cobalah rampungkan satu kitab dari awal sampai akhir. Kalau toh misalnya ada keperluan yang memang mendesak, antum harus tinggalkan pelajaran itu. Ya, penuhi kebutuhannya. Tapi pelajaran yang tertinggal antum kejar. Apalagi sekarang ini, ya, media untuk mentransfer ilmu itu gampang sekali. Ada rekaman, ya, dengan berbagai alat media yang tersedia. Yang penting dia tidak ingin satu pelajaran itu ketinggalan. Satu kitab saja bahasa Arab kecil, yang bisa dipelajari ini dalam sebulan 2 bulan. Itu kalau dia bisa melaksanakannya, menyelesaikan dari awal sampai akhirnya, dia akan merasakan manisnya ilmu. Dia akan merasakan bagaimana hasil jerih payahnya menahuni ilmu walaupun kecil. Kita jangan melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah dia menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita harus tahu sejarah para ulama itu dalam menuntut ilmu payah, sulit, tapi mereka sabar. Ya. Dari yang kecil sampai yang besar, tidak mungkin kita mempelajari yang besar langsung. Itu tidak mungkin. Semuanya dimulai dari yang kecil. Yang penting kita telaten, sabar, tanpa putus asa. Ya. Ini rahasia di dalam berhasil. Telah diajarkan oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tahzan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya kira kita istirahat dulu. Kita lanjutkan setelah insyaallah. Dan saya sudah minta lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya dan syaitan. Astagfirullah li wa lakum. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.